Salam sehat, salam bahagia, kuat dan penuh dengan semangat untuk Indonesia tercinta. Selamat datang kembali di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang hari ini membawa narasumber, seorang anak muda yang belum menggunakan teknologi laser. Tapi beliau ingin cerita apa yang sebenarnya menjadi tanggungan dan beban hidupnya terkait dengan masalah kesehatan. Begitu juga pemirsa yang ada di rumah, kalau Anda memang punya tantangan dalam hal kesehatan, jangan ragu untuk berbagi dengan kami. Bisa jadi Anda adalah narasumber berikutnya. Tapi sekarang pemirsa, kita fokus dulu pada seorang anak muda ini dengan segudang permasalahan kesehatannya. Berikut profilnya. Kuku Basori, serangan stroke yang menimpa dirinya pada 2020 lalu mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Ia benar-benar tak menyangka hidupnya bisa berubah 180 derajat setelah terkena stroke. Kuku sebenarnya sudah menyadari jika dirinya mengidap hipertensi. Namun, tekanan darahnya tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini karena Kuku merasa khawatir jika terlalu sering mengkonsumsi obat darah tinggi, ia bisa mengalami gagal ginjal. Alhasil, obatnya hanya diminum saat tekanan darahnya sedang tinggi saja dan risiko serangan stroke jadi tidak terhindarkan. Dampak stroke ini membuat tangan dan kaki kanannya jadi lemah tak berdaya. Bahkan, ia baru bisa hidup secara mandiri setelah 6 bulan terkena stroke. Tak bisa dipungkiri, Kuku ingin bisa kembali sehat. Ia ingin bisa kembali beraktivitas seperti dulu dan membahagiakan keluarganya. Mas Kuku sudah bersama dengan kami di studio ini, didampingi oleh ayahnya yang setia memberikan semangat, yaitu Pak Tugimun. Salam sehat, Mas Kuku. Salam sehat, Pak Selvi. Pak Tugi, salam sehat dengan Coki Sitohang di sini. Tapi saya kenalin dulu, ini dua orang narasumber lain, praktisi kesehatan yang akan memberikan juga solusi kepada Mas Kuku dan Pak Tugi. Mbak Preti, Mas Boy. Halo. Halo Coki. Halo pemirsa. Salam kenal untuk Mas Kuku dan Pak Tugimun. Iya. Pak Tugimun. Mas Kuku sebenarnya sudah sadar bahwa ada hipertensi. Ada, sudah tahu. Tapi tidak melakukan upaya maksimal untuk keluar dari masalah hipertensi. Karena takut ginjal. Makanya waktu itu saya ke rumah, misalnya sakit kepala, saya langsung ke dokter kan, dikasih obat hipertensi, disuruh dihabiskan selama sebulan. Setelah sebulan obatnya habis, saya nggak balik lagi. Karena saya berpikir, kalau saya minum obat terus, takutnya bisa ke ginjal, kayak gitu. Saya tanya kedua praktisi kesehatan ya, benar nggak ungkapan ini dan kita selalu terjebak dalam paradigma ini? Kata orang. Nah, itu adalah merupakan mitos ya. Jadi tensi yang tidak terkendali karena kita gak mau minum obat secara rutin, itulah yang membuat akhirnya terjadi gagal ginjal. Betul. Ya, dan yang perlu diperhatikan, ikuti atau dengar apa kata dokter. Kalau mau mencari informasi referensi medis itu cari sumber-sumber yang terpercaya. Supaya akhirnya kita kemudian tidak tersesatkan dengan hal itu. Setelah mendengar apa yang disampaikan Mbak Preti sama Mas Boy tadi, Mas Kuku ada timbul rasa penyesalan nggak? Sangat menyesal sekali karena yang kita pikir bahaya buat ginjal ternyata malah kena sakit yang lebih parah, stroke, fisik juga kena, otak juga kena, seperti itu. Makanya saya ngerasa sangat menyesal sekali. Dulu Mas Kuku ginuk-ginuk gitu ya? Iya. Ginuk tuh Iya. gemuk itu. 101 kilogram. 101 kilogram. Itu udah obesitas. Jelas obesitas ya. BMI-nya tinggi. Bagaimana pola hidupnya Mas Kuku dulu? Iya. Sampai kok bisa obesitas begitu? Hobi makan kayak gitu. Jadi kadang sehari saya bisa makan hampir 5 kali dalam sehari. Pagi, siang, dan sore nasi. Tapi nanti jam 10 bubur ayam. Nanti jam 2 sore mie ayam. Nanti sore pokoknya bisa 5 kali sehari kayak gitu. Makanya Ada itu olahraga nggak, Mas? Masalahnya saya nggak suka olahraga dulu. Waktu kena stroke, saat itu lagi ngapain di mana? Pagi-pagi saya biasa bangun tidur, terus saya ke pasar, belanja buat di rumah. Jam 11 atau jam 12 saya lupa, saya masuk kamar, istirahat sebentar. Nah pas lagi saya kok tiba-tiba dari atas kepala sampai bawah kaki kanan,
kok tiba-tiba langsung lenyap gitu kan. Akhirnya saya nggak sadarkan diri. Bangun-bangun 3 minggu setelah itu. Ya 2 minggu atau 3 minggu lah seperti itu. Kan saya sudah memegang riwayat penyakitnya Pak Kuku dan di sini memang benar ya katanya tidak sadarkan diri selama 3 minggu. Selama itu juga dirawat di ICU ya. Pas satu bangun memang diberitahukan ada stroke pecah pembuluh darah. Tensinya sampai di angka 190/115. Betul. Saya dapat info kalau misalkan Pak Kuku nih dari dulu sebenarnya tidak merokok. Tidak. Karena tidak merokok akhirnya merasa bahwa dirinya nih sehat-sehat saja. Tapi ternyata beliau ini menyimpan bom waktu juga nih di dalam dirinya. Jadi kalau stroke itu memang suatu kondisi ada kerusakan pada jaringan otak kita. Dan kondisi ini terjadi dadakan, tiba-tiba, tanpa ada info-info, tapi biasanya didahului dengan ada kenaikan tekanan darah. Kalau kita lihat gambar berikut ini adalah 2 gambaran bagaimana terjadinya kerusakan jaringan otak. Yang sebelah kiri ini adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah. Karena tekanan darah yang tinggi, kemudian terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah di otak, kemudian dia akan terjadi pecah. Kalau pecah pembuluh darah, maka akan terjadi kerusakan pada sebagian daripada otak tadi. Ya, kerusakan ini yang menyebabkan terjadinya dampak kelumpuhan, ya. Mulai dari wajah ya yang terlihat mulai biasanya tidak simetris, kemudian bicaranya rero, kemudian anggota gerak tangan dan kaki sulit untuk digerakkan. Kemudian bisa juga ini ada stroke yang bisa terjadi oleh karena adanya sumbatan pada pembuluh darah di otak. Tapi penyebabnya bukan karena pembuluh darah yang pecah, tapi pembuluh darah yang tersumbat. Tersumbat oleh karena darah yang kental. Terjadi kerusakan pada sebagian jaringan otak. Kalau sudah pernah terkena stroke 1 kali, ya masih ada kemungkinan terjadi stroke berikutnya. Pak Tugi, bagaimana perasaan Bapak melihat anak Bapak yang kedua ini mengalami stroke di usia sangat muda? Saya sangat kecewa sekali sampai kejadian kena stroke ini. Saya sering mengingatkan boleh makan tapi secukupnya aja, jangan berlebihan. Tapi ternyata pola makannya begitu. Nggak didengar kata orang tua. Mudah-mudahan aja dia tidak mengulangin pola makan yang berlebihan lagi. Kalau kita bicara stroke, utamanya adalah tekanan darah. Tekanan darah itu nanti kaitannya dengan kualitas darah dan pembuluh darah. Iya. Jadi ini yang harus dijaga betul. Ya, dengan menjaga pola makan, lakukan olahraga sebisa mungkin dengan kondisi yang ada, kemudian istirahat cukup. Jadi pola itu harus lakukan, mengikuti saran dokter, kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Teknologi laser. Teknologi Betul. laser ya, harapannya dengan bantuan teknologi laser, kualitas pembuluh darah, kualitas darahnya akan tetap baik, terjaga dengan baik, sehingga harapannya tekanan darahnya bisa terkendali. Dan tentunya tensi dan kolesterolnya harus dijaga nih dengan baik ya. Di sini kita bisa lihat ya kolesterolnya masih ada di angka 210 dan tekanan darahnya masih ada di angka 137/93. Itu masih termasuk tinggi. Jadi harus bisa lebih dikendalikan lagi. Pak Kuku lebih semangat lagi untuk menjaga pola hidupnya ya. Tensi harus bagus, kolesterol harus bagus, kualitas darahnya bagus, kualitas pembuluh darah bagus. Insya Allah nanti pemulihan stroke-nya bisa bertahap pulih secara perlahan-lahan dan jangan sampai terkena stroke berulang. Tetap saksikan Go Healthy karena kami masih akan ngobrolin keadaannya Mas Kukuh dan bagaimana beliau berjuang untuk bangkit. Nanti kita dengar ceritanya. Go Healthy segera kembali untuk Anda. Pemirsa, kami masih bersama dengan Mas Kukuh, narasumber kami usianya 39 tahun. Hari ini 2 tahun yang lalu kena stroke. Dari beberapa tahun sebelum kena stroke, beliau sudah menyadari bahwa ada hipertensi. Kembali saya ingin bacakan riwayat kesehatan dari Mas Kukuh. Mari kita lihat tekanan darahnya bahkan waktu kena stroke itu masuk rumah sakit 192/115. Pecah pembuluh darah otak dan saat ini masih berjuang untuk menormalkan kembali anggota tubuh bagian kanannya. Betul. Tapi Mas Kukuh kalau berdiri perlu dibantu atau bisa sendiri? Bisanya Mas, oke. Ya itu saya. Iya. Perlahan ya. Begini ya, memang kecepatannya begini Mas Kukuh. Iya, kayak gini. Sebelum balik, bolehkah saya lihat pergerakan tangannya Mas Kukuh yang sebelah kanan? Sakit. Sakit ya? Iya. Lalu jari-jari jemarinya? Kayak gini. Oke. Iya. Oke. Silakan kembali. Iya. Hati-hati. Pelan-pelan. Good. Saya bantu di sana. Aktivitas sehari-hari, mandi, ganti pakaian, apa itu semua sendiri atau harus dibantu? 6 bulan pertama saya manggil saudara yang mandiin saya, terus makein baju saya. Nah, setelah 6 bulan saya berpikir gimana caranya biar saya berubah kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk mandi sendiri, ke belakang sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang udah tanpa bantuan orang lain gitu. Waktu Mas kena stroke,
Apa tanggapan istri? Waktu itu pas istri datang, istri juga kaget. Sejauh mana istri kasih dukungan sama Mas Kuku? Ya, istri seperti sih mengatakan bahwa semoga ayah bisa lebih baik lagi, bisa lebih sehat, bisa menjaga anak-anak. Karena kalau tidak ada ayah, kasihan anak-anak katanya seperti itu kan. Nah, semoga dengan kesempatan kedua ini bisa menjaga anak, bisa membuat anak itu lebih baik lagi ke depannya. Karena kan istri kerja, nah akhirnya bagaimana saya bisa mengajar anak lebih baik atau apalah seperti itu. Meskipun Bapak terlihat kecewa, mana yang lebih dominan Pak? Kecewa atau sedihnya Pak melihat Mas Kuku begini? Kedua-duanya Pak, sebetulnya saya ya tadinya prihatin bener Pak, ini anak ya kok dinasihatin orang tua seolah-olah nggak dihiraukan gitu Pak. Waktu Bapak lihat keadaan dia di rumah sakit, bagaimana perasaan Bapak? Sangat sedih sekali, kasihan gitu Pak, anak masih kecil-kecil udah kena stroke gitu. Mas Kuku, apa yang mau disampaikan ke Bapak? Selama ini Bapak sudah berusaha ngingetin loh. Minta maaf kepada bapak saya yang telah selama ini mengingatkan, tapi kadang dikit-dikit makan. Jadi Mas Kuku tulus nih minta maaf sama Bapak. Iya. Pak, putranya mengakui bahwa dia abai di masa lalu dan dia menyesal Pak. Dimaafin Pak? Saya maafkan. Bapak siap memberikan dukungan terbaik Pak? Bukan hanya doa tapi juga Iya. apa yang diperlukan kalau memang harus mendampingi. Iya, ini kemanapun saya dampingin. Saya mau juga tambahkan untuk bisa mendampingi Mas Kuku adalah dengan teknologi laser. Ya, untuk mencegah jangan sampai terjadi masalah stroke kembali. Iya, Jangan sampai iya. tekanan darahnya tidak terkendali. Jangan sampai kadar kolesterolnya tidak terkendali. Ya, dengan teknologi laser dia akan meningkatkan kualitas pembuluh darah kita. Ya, tidak kaku, jadi tidak sempit. Ya, dan ini harapannya juga akan membuat tekanan darah bisa terkendali. Kemudian dengan teknologi laser ini juga diharapkan kualitas darahnya tidak kental. Kualitas darah pembuluh darah ini harus dijaga betul. Ya, tidak hanya untuk masalah stroke saja, tapi untuk mencegah komplikasi pada organ-organ tubuh yang lain. Ya, jadi dengan bantuan teknologi laser, tentunya ini juga harus disertakan juga dengan tadi menjaga berat badannya ya. Kemudian pola makan yang tentunya ini berkaitan dengan berat badan dan juga olahraga. Kemudian tidurnya juga harus cukup. Kemudian juga dibantu dengan memanage stres dengan baik. Dan jangan lupa lakukanlah pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Bapak terus mendampingi Mas Kuku, istri juga mendampingi dan juga bisa dibantu atau didampingi dengan penggunaan teknologi laser. Iya. Iya betul, dan tadi kita juga udah sama-sama lihat dampak fisik yang terjadi, gejala sisa yang dialami oleh Pak Kuku akibat dari stroke pecah pembuluh darah ini saat ini masih ada kelemahan ya pada sisi kanan, masih ada kaku. Nah, memang yang terlihat ini adalah gangguan pada anggota gerak. Tapi sebenarnya yang mengalami kerusakannya adalah jaringan otak atau jaringan sistem saraf pusat. Kita sama-sama lihat di sini, kita bisa lihat ya kalau misalkan pembuluh darah di area kepala kita ini banyak, kecil dan bercabang-cabang dan berhubungan juga nih satu dengan lainnya. Nah, teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy ini bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung. Pembuluh darah yang ada di dalam rongga hidung ini akan lebih terbuka dan dihasilkan nitric oxide. Dan nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh area kepala. Harapannya adalah pembuluh darah yang tadinya kaku ini nanti bisa lebih elastis lagi dan terbuka menjadi lebih lebar sehingga tekanan darahnya bisa terkendali. Lalu kalau misalkan ada gumpalan pada pembuluh darah, nantinya ini bisa dibantu dipecah. Jadinya sel-sel darah ini lebih terurai sehingga bisa membawa aliran darah dan nutrisi dan oksigen ke seluruh area kepala menjadi lebih baik lagi. Nah, di saat yang bersamaan dari sistem saraf pusatnya kita perbaiki, dari anggota geraknya juga kita bantu. Tapi kalau pemirsa di rumah nih stroke, jangankan mau olahraga, mau ke WC aja udah susah. Iya, terbatas. Kini hadir bantu teknologi yang untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Olahraganya tetap harus dijalankan, tapi secara pasif, di mana kita menggunakan bantuan teknologi yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Gunanya adalah untuk menstimulus kembali otot yang sudah mengalami kelemahan, sehingga nantinya bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih maksimal. Kami ingin Anda mendengar satu kisah lagi dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser, supaya Anda makin yakin. Kemudian setelah video itu kami putar, ada diskusi yang harus Anda simak, termasuk informasi mengenai cara mendapatkan teknologi laser. Selamat menyaksikan. Tahun 2019 saya pulang jaga itu saya jatuh. Dokter bilang, "Oh, Bapak ini tekanan darahnya tinggi." Dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Diagnosa dari dokter, "Oh, ini Bapak ini kena stroke ringan, Pak." Alhamdulillah ini saya punya pusing, punggung saya yang suka sakit ini udah hilang sama sekali. Nah, dan begitu juga kaki saya yang
pegal, suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya udah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150 itu nggak pernah. Nah, pemirsa, itu tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah merasakan betul-betul manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Karena memang, apalagi di usia-usia produktif seperti Mas Kukuh tadi itu, ayo dong kita sama-sama jaga kesehatan kita. Betul. Jangan pernah ngerasa mentang-mentang anak muda, gue pasti sehat. Makanya pemirsa, jaga kesehatan itu dari sekarang. Mumpung masih sehat, ini adalah waktu yang tepat untuk kita menggunakan teknologi laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Dan pastikan teknologi laser yang Anda gunakan adalah aku laser dari Gogo Mall. Karena nantinya sinar lasernya ini akan membantu menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau ditambah dengan menggunakan intranasal. Wah, lebih lengkap itu Mbak Tantri. Aliran darah di kepala kan juga bisa menjadi lebih lancar kan. Dan ini pemirsa, Anda bisa dapetin intranasal itu secara gratis loh. Kalau telepon kita sekarang juga. Makanya ayo bersama-sama kita jaga kesehatan tubuh kita. Yang masih merasa sehat, pakai sebagai pencegahan. Yang sudah memiliki keluhan, pakai aku laser untuk langkah jangan sampai terkena komplikasi. Yang sudah terkena komplikasi, pakai juga supaya apa? Membantu pemulihannya dan jangan sampai komplikasinya terjadi berulang. Telepon kita sekarang juga atau WhatsApp kita supaya Anda bisa mendapatkan informasi nih yang lebih lengkap. Bagaimana aku laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Sedih loh kalau ngelihat orang stroke itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sedih loh, pasangan kita itu harus ikut sibuk ngurusin kita sehingga masa tua kita tidak bahagia lagi. Belum kita tidak mandiri, lalu juga keluarga juga menjadi sedih. Apa enaknya tua dengan stroke? Ya, jadi tetap pola hidup sehat, tetap berolahraga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dan tidur yang cukup, manajemen stres. Tapi kuncinya apa? Kuncinya itu sebenarnya adalah jaga darah kita dan pembuluh darah kita tetap sehat dengan pola hidup yang sehat. Dan itu bisa dibantu loh. Dengan apa? Dengan teknologi yang memang khusus mencegah kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Pemirsa, sebagaimana kita prihatin melihat kualitas hidup anak-anak muda Indonesia di usia produktif banyak yang terserang penyakit akibat pola hidup yang tidak beraturan, maka sebegitu sadarnya juga harusnya diri kita untuk menjaga kesehatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Inilah Mas Kukuh, usia 39 tahun yang sudah 2 tahun terakhir ini berjuang melawan stroke. Seberapa besar keinginan Mas Kukuh untuk sembuh dari stroke? Sangat besar. Sebesar apa itu? Sebesar apa ya? Berapa Kalau persen? Piala Dunia mungkin bisa menang Piala Dunia kayak Messi. Pak Tugi, Ya. kalau putranya bilang sangat besar keinginannya untuk sembuh, Pak. Seberapa besar doa yang bisa Bapak ucapkan untuk mendukung perjalanan kesembuhan Mas Kukuh? Insya Allah 100%. Doa saya. Saya minta begitu, sembuh total gitu. Biar bisa bekerja seperti semula. Saya dengar Bapak ada sedikit catatan dalam kesehatan Bapak, apakah benar itu? Iya, pernah. Waktu itu saya jadi pengemudi, jadi 1 hari kerja, 1 hari libur.
Jadi pola makannya itu nggak teratur, sehingga saya kena diabetes. Bapak tahu gula darah Bapak saat itu berapa? Saya pernah mencapai 400. Salah satu komplikasi dari diabetes juga stroke. Jadi Iya. saya harap Pak Tugimun jaga gula darahnya lebih maksimal lagi, jangan sampai terkena komplikasi, karena ingat ada Pak Kuku yang harus Bapak jaga juga. Teknologi laser ini nggak cuman untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, tapi bisa membantu menjaga tensi, bisa membantu menjaga gula darah, bisa membantu menjaga kolesterol. Harapannya sih saudara-saudara nanti satu keluarga ini semuanya sehat. Jadi penggunaan teknologi laser ini ya nanti kalau misalnya dibuka kemudian dilihat dihidupkan itu ada warna-warna sinar lasernya. Ya itu ada 3 sinar, ada 3 warna. Itu ada laser merah, ada sinar biru dan ada sinar kuning. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah pembuluh darah kita, kemudian juga untuk menjaga agar tidurnya bisa berkualitas. Jadi dengan penggunaan teknologi laser tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan mengikuti saran dokter, kemudian dibantu dengan teknologi laser, harapannya kualitas darahnya tetap baik, tekanan darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali, gula darahnya terkendali. Jadi ini 3 penyakit ya kita utamakan yang utama yang kadang orang telat untuk mendiagnosanya, kemudian komplikasinya sangat fatal dan ini juga bisa merenggut semua usia. Jadi untuk Mas Kuku, untuk Pak Tugimun dan juga untuk pemirsa semua, berapapun usia Anda, ya gunakanlah teknologi laser dan juga terapkanlah pola hidup sehat serta mengikuti anjuran pesanan dari dokter. Mas Kuku, apa pendapatmu soal acara kita hari ini? Ya, saya merasa nyaman sudah mendapat informasi kesehatan dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Semoga kedepannya saya bisa lebih sehat, lebih baik lagi ke depan untuk sakit perutnya, seperti itu. Sehat selalu Mas Kuku, Iya. bangkit terus, Pak Tugi juga demikian, Mbak Preti terima kasih, Mas Boy terima kasih. Sama-sama. Gunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan Anda, khususnya bagi Anda yang punya tensi yang tidak normal, gula darah yang tinggi, kolesterol yang belum terkendali. Gunakan teknologi laser sekarang, jangan sampai terjadi komplikasi. Dan berikut ini adalah obrolan seru lainnya yang harus Anda simak. Ya Coki, terima kasih banyak. Tuh Mas Panji, selalu ada harapan bagi kita yang mau berusaha, mau mengupayakan kesehatan tubuh kita, mau mengupayakan menggunakan teknologi laser. Nah, Mas Kuku, semoga digunakan secara rutin ya teknologi lasernya, dan silakan rasakan sendiri bagaimana manfaat teknologi laser bagi kesehatan Anda dan keluarga. Nah ini masih diingatkan juga nih yang usia-usia produktif juga kan, betul-betul lebih baik mencegah daripada kemudian harus mengobati. Yes, dan ketika Anda sudah memiliki masalah kesehatan, jangan menyerah, tetap semangat karena selalu ada harapan, ada upaya yang bisa kita lakukan. Ayo kita pilih alat kesehatan yang tepat. Aku Laser dari Gogomol untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah, tapi kalau kita mau pakai teknologi laser kan harus cerdas Mas Panji, harus dari Gogomol dong. Nah, betul sekali. Jadi kalau misalnya Anda konsumen cerdas yang sudah menggunakan Aku Laser, yang Anda pilih nih, satu adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Yang kedua adalah Anda memilih dari Gogomol yang sudah berpengalaman. Kami menghadirkan teknologi laser ke Indonesia itu dari 2011. Dan kami terus melakukan penyempurnaan dan juga riset yang tiada henti untuk memberikan kepada Anda laser yang berkualitas, kekuatan laser yang terukur, dan tentu saja pelayanan yang lebih baik kepada Anda. Karena memang kalau yang namanya teknologi itu harus cari yang terbaik. Betul. Jangan coba-coba. Nah, Ya, setuju banget. Jadi makanya pemirsa, ayo, sudah banyak yang pakai dan sudah banyak juga yang merasakan manfaat dari Aku Laser ini. Sekarang adalah giliran Anda dan juga keluarga. Dan ingat, kalau Anda telepon kita sekarang juga, Anda akan mendapatkan intranasal terapi kit secara gratis loh. Jadi ayo, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan Aku Laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Nah, pemirsa, untuk bisa betul-betul merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser, sekarang juga silakan kontak nomor yang ada di layar kaca Anda dan rasakan manfaat terbaik bagi Anda dan juga keluarga.